Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kurang banyak nih polesan bedak saya. Jawabannya cuma sedikit. Boleh sedikit saya minta lagi. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Nah, itulah seger. Hari ini adalah persembahan dari Jawa Post Group untuk Anda semua yang telah hadir pada siang hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa the VIP gitu. Jadi kami ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Azrul Ananda selaku Presiden Komisaris Jawa Post Group. Siang Pak. Selanjutnya Bapak Suhendro Boroma Direktur Utama Jawa Post Group. Bapak Edi Nugroho Direktur PT Jawa Post Koran. Bapak Ivan Firdaus CEO Kaltim Post Group. Bapak Maesa Samola, Direktur Utama PT Jawa Post Multimedia. Bapak Lea Kustia, Direktur PT Jawa Post Koran. Dan yang terhormat tentunya para wali kota dan bupati yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang sekali lagi di Jawa Post Group Awards 2016. Hari ini hari yang luar biasa karena siang-siang tapi kita sudah bisa berhadapan dengan banyak sekali orang-orang yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan ide-ide, penuh dengan karya-karya yang luar biasa yang memotivasi kami kaum muda tentunya untuk bisa lebih menunjukkan prestasi-prestasi, nggak cuma prestasi di sosial media tapi juga prestasi di karya yang nyata. Segala sektor real maupun non real, bener kan ya Bu ya? Saya tadi baca korannya dikit, ya udah. Saya tuh deg-degan loh Pak, berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Biasanya saya berhadapan dengan, kalau bahasa Jermannya tuh alay Pak. Kalau hari ini yang terhormat ada di depan saya semua, makanya saya nggak bisa sendiri. Ya Cak, tadi kan udah kita lihat. Sebentar. Gila ya. Pas ya. Apa? PPKN tadi. Bener sih, pas sekali. Makanya karena kita pas. Ya udah, tadi kita lihat udah banyak sekali kriteria-kriteria akan kita bacakan. Betul. Penghargaannya. Yes. Jadi mulainya dari Kita akan mulai dengan jangan penghargaan dulu karena kita banyak sekali dan sudah hadir. Betul. Saudara saya Bu Risma. Bu, apa kabar Bu? Bu Risma kan nganggap saya seperti saudara. Masa? Tuh, tadi depan kamu lihat Bu Risma, saudara siapa ya? Nganggap saya saudara. Iya, bener. Tuh kan? Kalau enggak kan enggak manggil saudara ke saya. Iya, setuju. Kalau sebelahnya Bu Risma ini teman sekelas saya. Mas Adam. Adam Suseno, sembarangan. Bercanda Pak. Ada kumisnya bukan berarti Adam semua. Don namanya. Don. Suseno. Loh sama. Iya toh. Nanti akan penghargaan untuk para bupati dan wali kota terbaik. Betul. Tadi saya udah lihat banyak sekali bupati-bupati yang berprestasi ya. Saya Dan juga wali kotanya. Saya sebutkan tadi insan olahraga terbaik. Betul. Nanti kita akan undang juga. Selain itu, show entertainment. Ini yang sukses di dunia show dan entertain. Semoga kita ya. Dan juga ada Young Business Person of the Year juga yang banyak sekali diberitakan membudidayakan ekonomi kreatif. Itu yang penting. Benar ya, Zaman seperti ini memang harus kreatif, inovatif. Kemudian ada top 10 advertising agency, luar biasa. Dan juga top 10 business partner. Nanti semuanya akan kita lihat siapakah yang mendapatkan. Setuju. Tapi sebelumnya kita undang. Saya mengundang yang ganteng dan juga yang sangat kita hormati pada siang hari ini. Kita undang dengan hormat Bapak Azrul Ananda, CEO PT Jawa Post Koran. Monggo Pak. Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak akan selucu Cak Lontong. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya minta tolong semuanya tepuk tangan untuk yang akan mendapatkan penghargaan malam ini. Dan buat teman-teman Jawa Post Group semuanya saya ingin semuanya tepuk tangan untuk teman-teman semua yang ada di Jawa Post Group. Termasuk untuk ribuan anggota tim Jawa Post Group yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Dalam 2 hari terakhir kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan grup, pertemuan tahunan. Mengingat tahun 2015 katanya tahun yang banyak tantangannya, ternyata
rapat kita bisa selesai lebih cepat dari waktunya. Tandanya kondisi kita jauh lebih baik bila dibandingkan dengan media-media lain atau perusahaan media lain di Indonesia. Jadi saya minta tolong semuanya tepuk tangan. Di saat seperti ini masih banyak grup kita yang menunjukkan pertumbuhan yang istimewa. Nanti juga kita akan menyerahkan penghargaan untuk grup juga. Jadi sangat bangga dengan teman-teman. Malah ada candaannya di sini bahwa semakin jauh kita dari Jakarta, peluang omset kita untuk naik malah lebih baik katanya. Dan terima kasih untuk semua yang undangan yang telah hadir, para partner bisnis dan lain-lain. Ini pertama kali kita menyelenggarakan Jawa Post Group Awards dengan acara seperti ini. Seharusnya di acara yang lebih besar lagi, tapi minggu lalu karena situasi kita harus membuat keputusan cepat memindahnya ke sini, dan kami terima kasih yang tetap meluangkan waktu untuk hadir. Jadi ini membuat suasana meriah, senang melihat teman-teman semua ada di sini, karena ini juga untuk kali pertama mungkin teman-teman seluruh grup Jawa Post Group bertemu dengan partner bisnisnya di satu ruangan yang sama, dalam acara yang sama, dan moga-moga kita bisa terus melakukan ini setiap tahun, dan mulai tahun ini dan ke depan tidak ada lagi tahun susah, kita semua terus berkembang dan terus menjadi partner sama yang baik dan saling membantu dan saling mendukung untuk terus maju bersama. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih khusus buat Pak Hermawan, Pak, karena sebenarnya dari dulu kita ingin memberi penghargaan ke Bapak karena Bapak terlalu sering memberi penghargaan ke kami. Jadi terima kasih banyak, dan moga-moga penghargaan ini bisa membuat Pak Hermawan bangga karena Bapak sudah mendapatkan banyak penghargaan dari tempat lain yang mungkin lebih internasional dan lain-lain. Tapi untuk teman-teman yang nanti akan mendapat penghargaan, bahwa penghargaan ini mewakili Jawa Post Group yang mewakili, kalau itu menghitung staf redaksinya itu ada lebih dari 4.000 orang dari Aceh sampai Papua, Pak. Jadi kalau misalnya ada dari satu daerah mengusulkan nama, lalu dia dianggap berprestasi, tapi daerah lain banyak bilang enggak, ini lebih baik, maka dia belum tentu bisa menang meraih penghargaan Jawa Post Award. Tapi ketika teman-teman dari grup ini setuju ini yang menang, maka kita bisa bilang memang ini mewakili suara Indonesia, Pak. Mungkin ini penghargaan yang benar-benar mewakili suara dari seluruh Indonesia. Jadi selamat kepada semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak, dan semoga suguhan hari ini bisa menghibur kita semua dan menyemangati kita semua untuk 2016 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tetap di tempat, Pak Dasrul. Betul, karena kita mau mengundang yang sangat lekat di hati juga, tapi memang nama itu doa ya. Nama doa. Kenapa dengerin Mas Asrul tuh anak? Asrul asik, ramah dan gaul. Pakai Z tapi. Iya, asik. Asik ya. Asik Mas, ya. bener. Kamu Baiklah. tuh enggak, kamu ketemu siapa aja kalau kamu rayu sih? Aku mah siapa aja yang lebih cakep. Kemarin di taman lihat pohon aja dirayu. Kan keterlaluan. Kita undang, ini juga pimpinan daerah yang sangat luar biasa. Betul. Kita undang untuk bergabung di sini Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, dan juga Ibu Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya terpilih 2015-2020. Luar biasa sekali. Kalau tadi Mas Asrul menyampaikan ini sesuatu, karena 2016-nya adalah tahun penuh tantangan. Betul. Tapi bersyukur karena Jawa Post Group rapatnya justru lebih cepat selesai. Ini menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi itu. Tapi hati-hati, karena saya dengar-dengar kompetitor di grup media lain malah rapatnya itu dibatalkan. Ada kemungkinan mereka lebih cepat lagi. Ini yang selesai cepat aja siap, berarti yang sampai nggak jadi meeting kan berarti lebih siap. Orang dibatalin gimana Iya. meetingnya nggak jadi, bikin emosi ya. Tapi boleh tepuk tangan untuk media darling kita. Iya. Ini adalah Wah. menurut saya fenomena di mana pejabat bisa sangat amat dekat dengan masyarakat, justru tektokan di sosial medianya kencang banget jatuh. loh. Jadi Ini kita yang mau yang ini memang kita butuhkan itu pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Betul. Jadi salah berdua ini adalah
contoh dari apa yang kita inginkan. Benar, makanya kita mau nanya-nanya boleh. Bagaimana pendapat Ibu dan Bapak tentang media massa? Nah, Saat ini, mumpung semuanya pada ngumpul di sini. Ini semua pimpinan grup Jawa Pos ada di semua sini. pimpinan Betul. Jawa Pos. Dari Bu Risma, mungkin melihat media massa sekarang saat ini seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih. Jadi kalau di Surabaya ya, kami terus terang banyak sangat dibantu oleh teman-teman dari Jawa Pos untuk program-program yang dilaksanakan dengan masyarakat. Jadi itu yang menyebabkan program ini, beberapa program ini sekarang sudah bisa diapresiasi bahkan tingkat dunia. Jadi nanti insya Allah bulan Juli kami menjadi tuan rumah UN Habitat, di mana pengelolaan lingkungan di Surabaya menjadi salah satu program dari PBB untuk dunia. Luar biasa. Saking ketatanya. Diundang kemana nanti Bu? Kami jadi tuan rumah. Jadi jadi tuan rumah. UN Habitat. UN Habitat. Ya. Tuh, saking semuanya rapi, ciamik gitu sentuhannya Bu Risma. Ciamik. Bahasamu tuh kadang-kadang kamu sendiri nggak ngerti. Kece gitu maksudnya, kece. Kalau orang lain yang nggak ngerti masih wajar lah. Ini yang ngomong sendiri nggak ngerti kan udah parah. Tapi katanya, tapi benar minat di Surabaya baca korannya juga lagi meningkat kembali ya Bu ya? Iya, karena di media-media itu banyak mengekspos aktivitas seluruh masyarakat, sehingga masyarakat ingin mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan dan dinilai diapresiasi oleh masyarakat yang lain ataupun media begitu. Oh, jadi reading habit jadi meningkat. Makanya saya kan hobi membaca saya karena warga Surabaya juga saya ini. Ya Jawa Timur, warga Surabaya, hobi baca dari dulu memang Bu. Reading habit kan makanya saya kan harian mingguan yang terbit bulanan itu selalu saya baca. Bahkan saya langganan tahunan. Gimana sih Cak? Harian mingguan yang terbitnya bulanan. Iya. Saya langganan tahunan. Kamu masa nggak paham sih? Makanya hobi baca dong. Ya, ini yang salah Cak Lontong apa kodeku yang kegedean? Nggak ngerti lah. Nah, itu ceritanya Bu Risma. Boleh tepuk tangan dong mengenai Tepuk tangan. cerita tentang Surabaya dan juga prestasinya serta pendapat tentang media massa. Nah, kalau versi Pak Ridwan Kamil, media massa sekarang seperti apa? Ya, terima kasih. Saya sendiri baru jadi wali kota 2 tahun 3 bulan ya, jadi masih berproses dan saya mengalami observasi tentang media. Jadi menurut saya perubahan di dunia ini punya 4 aktor ya. Satu, saya pemerintah, Bu Risma juga, kita punya namanya political power. Saya bisa memutuskan, kira-kira begitu. Kedua, pebisnis, mereka punya capital power. Kadang-kadang nggak dibantu pemerintah, mereka jalan sendiri membawa perubahan. Yang ketiga adalah civil society. Mereka punya namanya social power. Ada LSM, ada ormas, ada komunitas, ada grup. Terakhir adalah media. Media punya namanya information power. Jadi kekuatan media hari ini bisa mengangkat orang, juga bisa menjatuhkan. Dan saya lihat juga media bias ya. Media warna A tidak memberitakan punyanya media warna B dan sebaliknya. Jadi akhirnya objektivitas itu pun relatif menurut saya, tergantung sudut pandang dan kepentingan. Oleh karena itu hati-hati dalam menulis, memilih kata yang kadang-kadang juga saya sering 10% protes lah ya. Karena kadang-kadang apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang diutarakan. Tapi secara umum tanpa dukungan media saya juga tidak yakin apa yang kami kerjakan khususnya di Kota Bandung bisa sampai ke masyarakat. Tapi di zaman sekarang kita hidup di generasi yang menggunakan diseminasi informasi itu kan dengan media sosial ya. Jadi akhirnya saya aktif di media sosial, saya punya Twitter, Instagram, Facebook untuk menyeimbangkan informasi-informasi yang tidak diberitakan oleh media. Karena kadang-kadang kalau berita-beritanya positif, prestasi, kadang-kadang kan tidak ada dramanya, tidak ada breaking news-nya, itu kadang-kadang tidak diminati.
Oleh karena itu saya imbangi, kalau media sosial saya isinya pasti 100% yang positif news aja, sehingga masyarakat bisa balance. Cuman saya lihat warga Indonesia khususnya di Bandung makin kesini tuh makin stres ya. Jadi kalau saya posting Pemkot Bandung juara Adipura, yang komen 500 di Instagram saya. Tapi kalau saya ngomongin mantan, jomblo, segeralah menikah, 5.000 yang komen. Jadi kesimpulannya mereka senang hal-hal yang ringan ya. Karena dunia ini mungkin terlalu berat dengan berita-berita serius yang membuat akhirnya terlalu lelah lah. Jadi ya, keseimbangan antara menginformasikan, mengedukasi, dan mengentertain menurut saya harus seimbang. Dari pengalaman saya kira itu yang paling pas. Dan kembali lagi, hati-hati dengan kekuasaan dalam bentuk media. Dan di masa depan, orang itu bukan mencari informasi menurut saya, tapi memilah. Karena kalau semua informasi dikonsumsi kan otak bisa meledak juga. Sehingga sekarang kuncinya adalah memilah. Oleh karena itu, generasi anak muda kita memilahnya itu dilihat dari judul. Jadi kadang-kadang judulnya harus heboh dulu, baru dia pilih. Maka kadang-kadang saya amati media online, itu antara judul dan isi kadang-kadang nggak nyambung. Yang penting judulnya dulu menarik supaya diklik dibaca, padahal kadang-kadang nggak berhubungan. Jadi itulah situasi menurut saya media di Indonesia hari ini. Terima kasih. Iya, itu dia. Makanya saya nggak pernah seimbang. Karena generasi sekarang generasi kepo. Tapi hati-hati tadi, kepo pengen tahu. Bagus. Tahu lah, makanya jangan terjebak dengan judul. Makanya kalau membaca saya nggak pernah baca judulnya. Apalagi isinya judulnya. Katanya tadi suka baca. Nah dari Mas Azrul sendiri menanggapi ya ini tadi butuh penyeimbang juga dari sosial media ini, dari grup media yang termasuk terbesar ini bagaimana melihatnya? Terima kasih. Memang saya ini agak unik, saya ini termasuk generasi baru, tapi saya ikut latihannya atau ikut darahnya old school. Jadi mungkin tidak banyak orang media di Indonesia yang aware dengan yang baru, tapi juga terdidik dengan cara yang lama, dalam artian print dengan yang sekarang. Jadi memang menurut saya semua media ada evolusinya. Dulu pun seperti yang dibilang Pak Ridwan Kamil dulu, kalau teman-teman ingat era reformasi misalnya, semua waktu itu media print waktu itu semua juga main judul Pak, istilahnya kalau kita sebut. Main judul untuk meraih perhatian, karena waktu itu baru pertama kali kita punya kebebasan teks ya sebenarnya. Jadi masih belajar bagaimana menggunakannya. Jadi main judul termasuk di grup kita juga lah untuk memikat pembeli koran dalam hal itu. Nah ini, tapi kemudian berevolusi semakin matang, kemudian terpilih lagi, tersaring lagi, sehingga media-media yang bertahan adalah mereka yang benar-benar bisa menjaga konsistensi, kualitas dan isinya dan lain-lain. Ini sekarang menurut saya terjadi dengan yang di media online. Jadi sama-sama jurnalistiknya belum matang, karena mereka sama-sama mencari perhatian, sehingga kembali lagi step one sama seperti ketika dulu media cetak main judul. Jadi memang butuh waktu, tapi ternyata kebetulan minggu lalu barusan ada artikel juga di USA Today, saya juga sudah sharing dengan teman-teman di Jawa Post Group. Artikelnya menurut saya luar biasa, karena ini dari sudut pandang Amerika, tentang koran di Amerika, bagaimana dia lead-nya langsung bikin saya deg-degan waktu itu, karena waktu itu mengutip hasil riset yang bilang dalam 5 tahun semua media cetak di Amerika akan mati. Tapi tulisannya kesimpulan itu dibuat pada 2011, jadi 5 tahun yang lalu. Dan yang terjadi sekarang malah ternyata itu tidak terjadi. Malah di situ disimpulkan bahwa itu tidak akan terjadi, karena ternyata menemukan fungsinya masing-masing. Bagaimana dulu katanya TV akan mematikan radio, ternyata tidak. Kemudian TV akan mematikan koran, ternyata juga tidak. Sekarang ada online yang sebenarnya bukan hanya mengganggu print, tapi juga memberi tantangan kepada media televisi. Tapi juga akhirnya bagaimana ada sosial media lagi. Tinggal bagaimana memang benar Pak Ridwan, memang akhirnya masyarakat harus memilah-milah. Nah tinggal bagaimana kita dari media ini harus bisa memastikan bahwa kitalah yang memberikan suguhan berita atau konten yang terbaik, yang bisa diterima dan memang membuat orang terpenuhi kebutuhannya. Jadi memang tantangannya beda zamannya, kira-kira kayak gitu. Jadi saya sih bersyukur karena teman-teman di Jawa Post Group ini juga relatif banyak, mudah-mudahan kita sudah melalui proses regenerasi yang mungkin di media lain
belum menjalani, dan itu proses yang bisa menyakitkan dan belum tentu berhasil. Saya rasa perusahaan-perusahaan, bukan hanya media, perusahaan-perusahaan yang second generation juga menghadapi hal yang sama. Teman-teman second generation di sini juga ada yang banyak. Jadi saya kira Jawa Post Group kita agak diuntungkan karena kita sudah melalui prosesnya, saya rasa seperti itu. Jadi ya insya Allah ke depannya moga-moga Jawa Post Group bisa memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat, termasuk yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga yang selama ini mungkin dirasakan Bu Risma dan teman-teman yang lain. Dan yang penting lagi mungkin terakhir dari artikel itu adalah di Amerika itu koran menemukan perannya sebagai ketahanan regional. Bagaimana dia memperjuangkan kebutuhan wilayahnya. Dan Jawa Post Group ini akarnya di mana-mana, di daerah, bukan di Jakarta, bukan di satu kota. Jadi saya rasa ke depan Jawa Post Group akan punya peran yang sangat besar sebagai benteng pertahanan untuk memperjuangkan daerah masing-masing. Luar biasa. Amin. Amin. Mumpuni Ya. kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Terima kasih Bu Risma, Pak Ridwan Kamil, Pak Azrul. Inilah Ya, juga Mas memang Azrul. dia kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Luar Ya. biasa sekali. Terima kasih nuhun pisan, matur nuhun Ibu. Memang gak usah diragukan lagi, makanya Betul. memang Jawa Post Group ini selain terbesar dan selalu preparing the future. That's right. Aduh, malah Itu belok kan. kanan lagi. Jadi memang karena sudah tahu sekali, jadi nggak perlu diragukan lagi informasi-informasi yang ada. Betul. Bahkan di Amerika, makanya media cetak di Amerika yang diramalkan 5 tahun yang lalu akan berakhir justru Ternyata? berkembang. Kesimpulannya satu. Apa? Di Amerika ternyata semakin banyak penjual gorengan dan martabak. Karena kebutuhan kertasnya meningkat. Itu dia. Aha. Nah, kita inilah 10 Bupati dan Wali Kota terbaik Jawa Post Group Award 2016. Para hadirin, inilah peraih Jawa Post Group Awards 2016. Kategori 10 Bupati dan Wali Kota terbaik. Wali Kota terbaik Elisa Saaduddin Jamal, Wali Kota Banda Aceh. Bupati terbaik Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo. Bupati terbaik Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Wali Kota terbaik Muhammad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Bupati terbaik Matius Awaito, Bupati Jayapura. Wali Kota terbaik Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan. Wali Kota terbaik Herman HN, Wali Kota Bandar Lampung. Wali Kota terbaik Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya. Bupati terbaik Bambang M. Yasin, Bupati Dompu. Wali Kota terbaik Asrun, Wali Kota Kendari. Iya, Ya, kami inilah undang kembali dengan hormat untuk naik ke atas panggung dan bergabung bersama kami, yaitu Wali Kota Banda Aceh Ibu Elisa Saaduddin Jamal. Undang dengan hormat Bapak Azrul Ananda, penjaga dari Jawa Post Group, untuk berkenan menyerahkan penghargaan didampingi oleh Bapak Suhendro Baroma, Direktur Utama Jawa Post Group. Beliau adalah nama-nama besar dengan segudang prestasi yang mungkin kembali kita bacakan. Betul sekali, ayo. Di pertama Wali Kota Banda Aceh Ibu Eliza, di melesat kita menyebutnya melesat dari puing-puing. Luar biasa sekali karena kota ini sukses meningkatkan indeks pembangunan manusia serta memperbesar belanja untuk rakyat. Selain pemanfaatan IT lewat e-kinerja, juga melakukan inovasi yang layanan pengamatan sampah berbasis website di tahun 2015. Juga meraih gelar predikat Gold untuk kota terbaik versi Indonesia Apex Business Award 2015. Iya, begitu juga dengan
Bapak Rahasto Wadoyo dengan Bella dan Luli Kulon Progo. Jadi beliau tuh sukses ya, menerangkan warga Kulon Progo untuk mencari produk rakyatnya sendiri, yaitu beras, minum, terus produk Kulon Progo ini mampu mengatasi kemiskinan secara signifikan. Satu andalannya adalah One Village One Future Company, yaitu banyak 14 perusahaan swasta BUMD dan BUMN menjadi orang tua asli desa. Bupati Banyuwangi juga mendapatkan penghargaan dari Badan Wisata PBB. Berkat setelah beliau Banyuwangi sekarang masuk 40 kota di dunia sebagai kota beras asik. Center for Completion. Keren. Dan juga Bapak Muhammad Ridwan kami seperti ketahui ya, ada konsep Smart City itu menjadi kota teknologi, pendidikan, lalu lintas pendidikan, semua dibantu dengan aplikasi yang bisa dipakai dan diakses dalam smartphone. Ya, Bapak Panggil Nawatol di Pemerintahan Pembangunan Kesehatan Jayapura menjadi yang terbaik di Papua. Bapak Presiden dan mendapatkan Indonesia Good Government Award. Dari Balikpapan, terbaik dan kita sayurkan kurang loh. Lalu juga dari Pulau Kencana dan terbaik Menteri Sustainable Award dengan ASEAN dan juga mendapatkan WTW. Ya, dari Bandar Lampung Bapak Irwan mendapatkan anggaran yang mencapai 400% dari target, luar biasa. Dan Ibu Kota Pariwisata Surabaya di Wisma hari ini bukan hanya mempercantik taman dan indah di Surabaya, tetapi juga membangun taman kepercayaan di hati rakyat. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu, boleh tepuk tangannya lagi. Inilah 10 bupati dan wali kota terbaik. Betul, Dr. Jawa, bidang kabinet sangat diakui dengan pemberian Manggala Karya Kencana dari Presiden. Dan Oke, makasih. Terima kasih. Katanya saya, Kang, ketemunya di Jakarta. Alhamdulillah. Nah, kalau melihat ada satu media dalam hal ini adalah Jawa Pos memberikan apresiasi dalam bentuk pemilihan award seperti ini. Apalagi Kang Emil terpilih jadi wali kota, salah satu wali kota atau pemimpin daerah yang terbaik. Ini ada kesan tersendiri nggak, Kang? Ya, alhamdulillah ya, tentunya kita harus mengucapkan rasa syukur. Tapi pada prinsipnya filosofi hidup saya itu bekerja itu karena kita mencintai pekerjaan kita, mencintai amanat kita. Pada saat ada penghargaan, alhamdulillah. Tapi bukan jadi tujuan. Penghargaan itu bagi saya adalah ukuran. Ya, ukuran berarti ada perubahan yang dimonitor oleh masyarakat melalui media yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, yang sebelumnya negatif jadi positif dan seterusnya. Saya kira itulah esensi dari penghargaan. Jadi saya syukur alhamdulillah. Ada satu lagi, Kang, kalau misalnya masalah masyarakat Bandung sendiri, bisa nggak diartikan award yang diberikan ini adalah juga untuk masyarakat Bandung? Kalau kita tanya bagaimana mengukur penghargaan, ya tentunya observasi media yang paling akurat kan. Ada data-data selama setahun atau 2 tahun, berita-berita itu kan harian, jadi datanya harian. Jadi artinya kalau penghargaan dari media insya Allah akurat karena berdasarkan basis data yang ada. Jadi alhamdulillah. Ya, terus kalau melihat dunia media sekarang, Kang, media sendiri sekarang banyak beradu ya dengan segala macam caranya masing-masing. Sebenarnya media yang seperti apa sih yang menurut Kang paling ideal untuk bisa dikonsumsi oleh generasi yang sekarang? Saya kira keakuratan berita itu pasti nomor satu ya. Kedua, kecepatan menyampaikan informasi. Karena terjadinya peristiwa diberitakan terlalu lama kan jadi basi ya. Makanya kadang-kadang akhirnya media online sering berada di depan. Tapi kekurangannya media online juga kadang-kadang saking banyaknya orang kan bingung mau memilih yang mana kan begitu. Sehingga dibutuhkan cara-cara cerdas agar berita yang ditulisnya itu bisa dibaca dengan baik karena saingannya kan banyak. Terakhir dari saya, jangan hanya mendapat beritanya dikonsumsi, tapi juga harus ada edukasi itu. Kalau nggak pakai kata edukasi, saya amati warga itu capek. Baca berita serius, udah serius beritanya buruk. Itu kan mengokupasi pemikiran kurang baik. Jadi harus seimbangkan antara berita positif dan juga menghibur. Ya, ini kalau misalnya masalah menghibur, betul Kang, ini yang terakhir.
Akang menyempatkan diri selalu untuk bisa berkomunikasi lewat sosial media. Sebenarnya itu salah satu cara Akang untuk bisa meraih generasi yang lebih bawah apa ya? Sebenarnya pertanyaannya sederhana, mau pemimpin yang susah diakses, mau pemimpin yang mudah diakses? Oh, tentu saja yang mudah ya. Mudah diakses. Karena itu saya buka ruang akses. Ya. Nggak ketemu fisik, minimal ketemu secara digital kan Ya. begitu. Sehingga orang sekarang mau curhat ke saya, kapanpun dia mau, siang malam bisa sampai. Iya, walaupun Tanpa saya harus pernah telepon. curhat belum ke ini Oh, Kang. karena tenggelam dalam ratusan. Ada berapa Kang? Dan yang saya pilih yang cantik-cantik dulu. Aduh, Kang. Dalam semalam itu Kang ada waktu khusus untuk bisa Nggak menyampaikan ada. hal itu? Nggak ada. Kalau ini kan udah gaya hidup ya. Iya. Jadi nggak diatur waktunya. Di mana keingat, tidak mengganggu pekerjaan, pasti saya lakukan sesuatu untuk mengkomunikasikan. Akang sukses terus, sehat Sama-sama. selalu, sukses. Jangan Selamat lupakan buat- Bandung. Siap, Akang. Yang tengah dulu, yang tengah. Sama-sama, sukses ya. Yang terbaik dulu ya. Terima kasih Kang. Terima kasih. Selamat atas perasaannya nih Pak Rituan. Bahagia, bangga, terharu juga, dan mudah-mudahan ini tanda warga Bandung khususnya bisa melihat ada perubahan ya. Karena bagi saya kerjakan tidak untuk mencari penghargaan, tapi kalau diberi penghargaan itu artinya ada perubahan yang terukur dari sebelumnya kurang menjadi lebih baik. Ini kan merupakan yang Ya, saya sangat respect kepada grup Jawa Pos ya. Jumlah jaringannya se-Indonesia luar biasa, memperjuangkan nilai-nilai jurnalisme dan keseimbangan berita dari daerah-daerah. Jadi kalau award ini didapatkan artinya ada suara-suara di daerah se-Indonesia yang juga mengapresiasi apa yang terjadi di Bandung ya. Jadi saya kira itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya juga berharap Jawa Pos ke depan mempunyai platform media yang segala level juga segala platform. Insya Allah doa dari saya. sebenarnya Bapak ini bagaimana di Bandung sendiri? Kalau saya itu kan senangnya transparan ya. Setiap kegiatan yang saya lakukan saya beritakan, setiap pencapaian saya ceritakan, problem juga saya jawab dan begitu. Saya melihat kebutuhan masyarakat sekarang terhadap pejabat adalah pejabat yang mudah diakses, bukan pejabat yang susah diakses. Saya sering berada di lapangan, 50% waktu saya kan di lapangan naik sepeda, jalan kaki, sehingga problem kelihatan langsung cepat diurus kayak begitu. Jadi ada gaya kepemimpinan yang harus berubah, ada ekspektasi masyarakat juga yang harus dipenuhi dengan cara-cara baru. Karena memang kedekatan Bapak dengan media ini sangat apa erat ya Pak ya, apalagi dengan media sosial. Dan bagaimana hubungan dengan media sendiri dengan saya? Ya saya kira kuncinya kan informasi sampai ke warga. Ada informasi melalui media yang dimiliki, ada informasi pribadi kan. Jadi saya punya Twitter, Instagram, dan Facebook itu kadang lebih banyak untuk mengimbangi berita-berita yang mungkin tidak termuat di media-media yang lazim pada umumnya, sehingga masyarakat mendapat informasi lengkap baik yang di koran online juga dengan media sosial. Plus kalau media sosial warga bisa melihat sisi pribadi saya yang tidak serius dan ya 20%. Saya termasuk mengikuti Instagram Bapak soalnya. Ya ini gaya kepemimpinan Bapak, prioritas Bapak sendiri dalam memimpin Bandung ini apa? Saya kira saya sesuai dengan harapan warga ya. Masalahnya kebanyakan di infrastruktur, masalah kemacetan, persampahan, jalan bolong, kemudian PKL dan banjir ini sedang dicicil. Dua sudah hampir selesai, sampah sudah membaik dan sudah dikurangkan. Kemudian jalan berlubang sudah tidak ada, tinggal kemacetan, banjir, PKL itu sedang dicicil. Karena saya baru 2 tahun 2 bulan, ya sisa waktu saya insya Allah semua. Ya berarti waktu ini apa yang akan dilakukan? Banyak mimpi-mimpi, ada hampir 300-an mimpi yang sedang dikejar, baru tercapai 30%. Ini terakhir Pak, ini kan sebuah survei, Bapak ini cukup populer juga di Jakarta. Oh gitu? Iya, ini Bapak mau mencoba di Jakarta kah atau tetap di Bandung dulu? Ya ini pertanyaan semua orang, saya belum bisa jawab ya, karena saya lagi fokus di Bandung, dan nanti di waktu yang tepat pasti saya jawab pilihan yang paling baik buat hidup saya, juga buat masyarakat kira-kira. Terima kasih Pak. Sama-sama, sukses buat Jawa Selamat Barat. pagi. Iya,
Oke, terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih.